Shalom, selamat pagi, selamat menjelang hari Natal. Kita siap untuk mendengar firman Tuhan, message Tuhan hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kau memberikan hari yang baru buat kami Tuhan di hari ini. Hari menjelang hari kelahiran-Mu. Tuhan berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Isilah hati kami ini Tuhan, dengan rema firman-Mu yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, kita akan buka kembali Lukas 2. Seperti tadi. Sungguh indah kalimat yang dikatakan pada kelahiran Yesus itu. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang rumput menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan berbaring di dalam palungan." Tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Demikianlah firman Tuhan. Khotbah pada hari ini berkata tentang judul kelahiran yang sederhana, kelahiran yang peduli, dan kelahiran yang membawa pengampunan. Yesus bukan lahir dalam singgasana istana yang megah. Dia lahir di dalam kandang domba yang kotor. Apa yang mau Tuhan katakan? Tuhan mau mengatakan bahwa ukuran manusia tentang kehormatan, ukuran manusia tentang kesuksesan berbeda dengan ukuran saya. Allah hadir dalam kesederhanaan. Allah hadir di dalam palungan di kandang domba. Dan orang-orang yang diundang pun bukan orang-orang besar, bukan raja-raja, tetapi adalah kaum gembala yang notabene adalah orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Dia lahir bukan di Yerusalem, kota besar di Israel, tapi dia lahir di Bethlehem, kota kecil yang bernama kota roti. Jadi Allah mau mengatakan bahwa ukuran manusia, ukuran dunia ini berbeda dengan ukuran Allah. Allah berkata di balik kesederhanaan kandang domba itu, bahwa di situ kemuliaan Allah bersinar dengan luar biasa. Para malaikat memenuhi langit dan bernyanyi, "Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi." Keterbatasan dari sisi manusia
tidak membatasi Allah. Sekali lagi, Allah atau Kristus memilih untuk tidak menggantungkan dirinya kepada kefanaan di dunia ini. Dengan kesederhanaan Yesus itu, Yesus mau menunjukkan bahwa gaya hidup dunia ini yang selalu memburu kenikmatan materi yang fana berbeda sekali dengan apa yang Allah maui dan apa yang Allah ingini terhadap ciptaannya. Yesus datang dengan kesadaran di dalam kandang domba itu, mau membalikan, mau mengumpulkan, mau menolong umat pilihannya yang sudah di dalam tangan si iblis itu untuk kembali ke dalam dirinya, kembali ke dalam palungannya, kembali ke dalam pelukannya, kembali ke dalam kerajaan surga, karena dari sanalah kita datang. Karena kita adalah anak-anak Allah. Tuhan mau menyelamatkan umat manusia itu, sehingga dia lahir dalam bentuk manusia, dalam bentuk kesederhanaan, dan dapat merasakan sakit sampai dia merasakan kematian di kayu salib. Demi untuk keselamatan manusia yang selalu mengeraskan hatinya itu. Ingat kembali Yohanes 3 ayat 16. Dia datang untuk menyelamatkan manusia, agar manusia itu memperoleh keselamatan abadi bersama Tuhan. Yang kedua, Yesus peduli. Arti kelahiran Yesus, Yesus peduli kepada manusia yang tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang sudah menyatakan kebenaran tetapi ditindas dengan kejahatan. Orang-orang yang menyatakan kebenaran lurus tetapi dikatakan goblok oleh dunia ini. Tolol oleh dunia ini. Allah ada di pihak mereka. Allah ada di pihak orang yang benar. Orang-orang yang sudah menyatakan perjalanan hidupnya dengan ketulusan, tetapi dikarya-karyai oleh orang jahat itu untuk dijatuhkan. Allah ada pada orang itu. Allah berpihak kepada orang itu. Allah berpihak kepada orang baik. Makanya banyak orang kata jangan sakiti dia karena dia orang baik. Engkau bukan bertarung dengan dia. Kalau waktu engkau menjahati dia, engkau bertarung dengan Tuhannya. Kata-kata itu benar karena Allah berkata, aku membela anak-anakku yang kukasihi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, Allah Maha Mengampuni. Dia datang ke dunia ini dengan kelahirannya, yaitu dengan tujuan utama untuk mati di kayu salib menembus dosa manusia, agar manusia itu kembali ke dalam bersama dengan dia di surga. Itu jelas. Karena Tuhan mengatakan bahwa setiap manusia akan mati dan setiap manusia akan dihakimi. Kemudian dia akan masuk ke dalam kerajaan surga atau ke dalam kerajaan pelukan si iblis atau neraka. Untuk itu jangan keraskan hatimu. Sekali lagi jangan keraskan hatimu. Kalau saat ini kamu masih mengeraskan hatimu, bertobatlah. Karena kerajaan Tuhan menantikan kedatanganmu. Tuhan berkorban demi dirimu. Kita tidak tahu umur kita berapa. Mungkin 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi lebih daripada itu sangatlah menyakitkan. Ya, akan menderita. Untuk itu manusia memang dibatasi. Dibatasi umurnya oleh dosa itu. Untuk itu gunakanlah. Seperti Tuhan melalui malaikat-malaikatnya berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya. Jangan keraskan hatimu, bukalah hatimu. Karena keselamatan itu bukan untuk semua orang. Keselamatan itu bukan untuk semua orang, sekali lagi.
Tetapi keselamatan itu bagi orang yang mau membuka dirinya kepada Tuhan, yang mau datang bertobat kepadanya, yang mau meninggalkan segala dosa-dosanya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai itu akan diberikan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Ingatkah saudara pada waktu peristiwa orang Majus? Orang Majus datang untuk melihat bayi Yesus itu dituntun oleh bintang, yaitu malaikat Tuhan itu. Mereka berjalan. Tetapi saya mau katakan tidak semua orang yang dapat melihat bintang itu. Raja Herodes pun bingung di mana bintang itu, di mana bayi itu. Hanya orang-orang yang berkenan kepadanya yang boleh bertemu dengan Yesus. Hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan itu yang boleh bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan bayi Yesus. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataanmu, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatanmu, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah. Sabarlah kamu saling seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seseorang mempunyai keluhan atau masalah terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuatlah juga demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kamu. Tuhan bersama engkau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Merry Christmas.